Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyungkurawati akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 11 tentang dampak Renaissance dan merkantilisme. Saya sudah sempat menjelaskan bahwa materi di bab ini itu saling berkaitan, sehingga kalian harus bisa memahami dari masing-masing materi yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Jika kalian belum memahami tentang abad pertengahan atau Dark Age dan juga Renaissance, maka bisa kalian simak kembali video yang sudah saya bagikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika sudah paham, maka kita lanjutkan tentang dampak Renaissance dan merkantilisme. Di dampak Renaissance itu ada beberapa hal yang akan kita sebutkan, diantaranya ada Renaissance, humanisme, dan sekulerisme. Nah, Renaissance sudah kita jelaskan bahwa Renaissance adalah semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan dari peradaban Romawi dan Yunani kuno yang sempat terbatas akibat adanya dominasi gereja. Saat itu masyarakat tidak mampu untuk mengembangkan diri, tidak mampu untuk melahirkan ide-idenya karena takut akan melanggar undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat oleh gereja. Sehingga karena sudah selama 5 abad mereka terkungkung dan terbatas, maka muncullah keinginan dari masyarakat untuk bisa membebaskan diri dari keterkungkungan tersebut. Maka muncullah semangat Renaissance itu sendiri. Dan Renaissance itu mempengaruhi munculnya humanisme, di mana humanisme itu adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan berpikir untuk mengubah kondisi terburuk mereka saat itu demi mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Jadi manusia sadar bahwa mereka itu memiliki kemampuan dalam berpikir untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas mereka sendiri demi martabat hidup mereka. Renaissance dan humanisme saling bersinergi dan terjadilah perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya ada aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Masyarakat Eropa waktu itu, karena adanya semangat Renaissance dan juga karena adanya kemampuan dari diri mereka sendiri sebagai seorang manusia, kemudian memunculkan adanya ideologi sekulerisme, di mana sekulerisme adalah ideologi untuk memisahkan urusan publik dari pengaruh dan campur tangan agama. Jadi seakan masyarakat Eropa saat itu sudah trauma dengan adanya dominasi gereja, karena selama 5 abad mereka hidup dalam kondisi yang sangat serba terbatas bidang ekonomi, terbatas budaya, bahkan terbatas kecerdasannya, sehingga muncul keinginan untuk memisahkan antara hidup mereka di dunia dan hidup mereka tentang agama. Jadi ingin meningkatkan diri, meningkatkan kesejahteraannya sendiri tanpa adanya dominasi dari agama, begitu. Nah, sekulerisme kemudian menempatkan negara sebagai pengganti dari gereja, di mana negara ini dikembalikan lagi fungsinya dan perannya untuk bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga muncullah kerjasama antara raja dan pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan negara, di mana pengusaha ini nanti mereka akan bekerja keras dalam bidang perdagangan. Kemudian hasil perdagangan itu akan mereka ambil pajaknya dan berikan kepada negara, sehingga nanti negara akan memberikan atau membuat kebijakan untuk melindungi para pedagang dari adanya ancaman atas persaingan perdagangan antar negara. Nah, karena adanya tadi itu kesejahteraan negara, negara-negara itu saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan asetnya, maka muncullah paham yang namanya merkantilisme. Nah, bisa kalian lihat di sini, merkantilisme diilustrasikan dengan adanya pelayaran di dunia, dan mereka itu berlayar tujuannya untuk laba, keuntungan, gitu. Nah, apa itu merkantilisme? Jadi merkantilisme adalah
Kesejahteraan ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Jadi, dengan adanya paham merkantilisme, jadi masyarakat Eropa itu sangat menginginkan untuk menjadikan negaranya itu sebagai negara yang maju, dikenal sebagai negara yang kaya dengan adanya atau dengan kepemilikan aset atau modal yang sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan diri bahwa mereka adalah negara yang kaya, begitu. Nah, dampaknya apa? Dampak dari adanya paham merkantilisme adalah negara berlomba-lomba mengumpulkan cadangan emas. Jadi kan sudah disebutkan kalau negara yang kaya atau negara yang maju adalah negara yang mempunyai aset dan modal yang banyak. Di sini dihitung dari adanya aset, salah satunya dihitung dari aset kepemilikan emas dan perak. Kemudian munculnya golongan pedagang baru. Kenapa? Karena saat itu yang menjadi alat untuk mendapatkan aset yang banyak, mendapatkan keuntungan yang banyak adalah dengan adanya kegiatan perdagangan. Maka muncul golongan-golongan pedagang baru. Nah, kemudian munculnya perbankan dan akuntan. Jadi sebelumnya itu belum ada sistem bank, sekarang karena adanya peningkatan sistem ekonomi yang kompleks, maka negara membutuhkan suatu lembaga yang mengurusi peruangan, mengurusi pinjam-meminjam, mengurusi segala bentuk perhitungan laba dari segala kegiatan ekonomi. Kemudian munculnya serikat-serikat dagang. Saat itu di Belanda ada VOC, di Inggris ada EIC. Kemudian kegiatan pertanian digantikan dengan adanya usaha manufaktur atau industri. Karena dengan industri itu hasil ekonomi atau hasil produksi itu akan lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian munculnya usaha perlindungan pedagang dalam perdagangan lintas negara. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi negara-negara itu saling berlomba-lomba untuk mendapatkan atau mencari wilayah baru untuk mendapatkan hasil emas yang lebih banyak, hasil sumber daya yang lebih banyak untuk mereka perdagangkan, sehingga ketika hasil bahan produksi ini mereka melimpah, nanti diharapkan hasilnya pun akan lebih banyak. Nah, dengan hasil yang lebih banyak ini nanti mereka akan berikan kepada negara, sehingga negara itu nanti akan muncul sebagai negara yang kaya, negara yang lebih berkuasa di antara negara-negara lainnya, gitu. Nah, dari merkantilisme tadi itu mengakibatkan adanya kolonialisme dan imperialisme. Kalau kalian sudah mempelajari di materi kelas 11 sejarah Indonesia, kalian sudah mengerti bahwa yang mempelopori dilaksanakannya penjelajahan samudra itu ada Portugis dan juga Spanyol. Nah, itu adalah gambaran bahwa saat itu dunia berlomba-lomba untuk melakukan pelayaran samudra, mencari wilayah baru, mencari wilayah yang sumber dayanya banyak untuk mereka kuasai, eksploitasi, kemudian diambil keuntungan bagi negara mereka sendiri. Nah, jadi gambarannya adalah negara melaksanakan neraca perdagangan surplus, yaitu memaksimalkan ekspor dan meminimalkan kegiatan impor. Kemudian yang kedua, mencari wilayah penghasil emas, perak, dan sumber daya alam lain untuk mendukung kegiatan perdagangan. Nah, sehingga dimulailah pelayaran mencari dunia baru yang dipelopori oleh Christopher Columbus dari Spanyol pada tahun 1492 dan Vasco da Gama dari Portugis pada tahun 1497. Nah, Christopher Columbus ini kan terkenal dengan keberhasilannya menemukan benua Amerika. Nah, ternyata dengan penemuan benua Amerika ini jadi satu pecutan semangat bagi negara-negara lainnya yang kemudian mengikuti keberhasilannya dengan melakukan penjelajahan dunia,
seperti Vasco da Gama yang mengikuti rute dari Christopher Columbus, diikuti dengan orang-orang yang lain seperti Bartolomeus Dias, kemudian Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka dan sekitar Nusantara saat itu. Jadi merkantilisme mendorong era penjelajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan menguasai koloni-koloni yang akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial, seperti itu. Nah, maka dari itu bisa digambarkan bahwa dunia saat itu berhasil, istilahnya masyarakat Eropa itu berhasil bangkit dari Dark Age ya. Saat itu berkembang pendidikan, ada sekolah seni, kemudian para seniman muncul, kemudian orang-orang usahawan muncul, lalu jadi berkembanglah adanya humanisme, lalu ada sekulerisme, dipisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Mereka mengembangkan diri, memperkaya diri, berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, seperti itu. Nah, saya cukupkan tentang materi merkantilisme. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.